Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi pengkajian kita yang kali ini berjudul 6 tingkatan perkembangan rohani dan jasmani manusia. Risalah ini diuraikan oleh Mirza Ghulam Ahmad dan diterjemahkan oleh Dr. Andes Yatimin Atmosuwito. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Adi Channel serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Maka orang yang dapat mencegah perbuatan zina itu baru mencapai kemuliaan yang biasa saja, belum mencapai puncaknya kemuliaan. Sedangkan seluruh keindahan rohani itu dapat dicapai dengan menelusuri jalan takwa yang rumit. Sekali lagi, menelusuri jalan takwalah yang dapat mewujudkan keindahan bentuk rohani manusia. Pemenuhan amanat-amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan janji imani sebatas kemampuan adalah langkah yang dapat mewujudkan keindahannya rohani. Begitu pula penggunaan secara benar semua kekuatan dan unsur-unsur lahiriah seperti mata, telinga, tangan, kaki, dan anggota-anggota tubuh yang lainnya, serta kekuatan dan unsur-unsur batiniah seperti hati, akal, dan sebagainya, serta kewaspadaan terhadap serangan batiniah atau rayuan setan dan gejolak hawa nafsu, dan perhatian yang bulat terhadap hak-hak sesama manusia, termasuk sarana untuk terwujudnya semua keindahan rohani manusia. Di dalam Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut takwa sebagai nama pakaian. Terbukti di dalam Quran Syarif ada lafaz libasyit takwa, atau artinya pakaian takwa. Quran suci surat Al-A'raf surat nomor 7 ayatnya 26. Ini mengisyaratkan bahwa keindahan rohani itu tercipta karena ketakwaan. Takwa adalah memenuhi semua amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan memenuhi janji imani dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh kemampuan, sepenuh jiwa raganya, serta menepati semua amanat-amanat dan janji-janji dengan sesama makhluk dengan segenap kekuatan yang dimilikinya.
saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji, channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Begitulah tingkatan yang kelima wujud rohani manusia. Berkaitan dengan itu ada pula tingkatan kelima wujud jasmani manusia, sebagaimana dinyatakan di dalam ayat karimah. Fakana syaunal idomalagma, artinya lalu tulang itu kami bungkus dengan daging. Surat Al-Mu'minun surat 23 ayatnya 14. Betapa indah dan menakjubkan adanya persamaan antara penciptaan jasmani manusia dengan rohani manusia. Sebagaimana di satu tempat Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa takwa itu adalah pakaian secara rohaniyah. Demikian pula lafaz kasyauna yang diambil dari kuswatun, artinya pakaian, ini juga menunjukkan bahwa daging yang membungkus tulang-tulang pun semacam pakaian untuk tulang itu. Jadi kedua lafaz ini membuktikan bahwa secara seperti halnya pakaian, takwa memperindah rohani, begitu pula daging yang membungkus tulang juga menambah keindahan bagi tulang. Pendeknya, maksud takwa dan daging adalah untuk memperindah. Sebagaimana bila pakaian takwa dilepas dari rohani manusia, maka rohani manusia itu tampak jelek. Tampak jelek, tidak menarik, tidak indah. Demikian pula jika daging yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membungkus tulang manusia itu dilepas, niscaya akan tampak jelek bentuknya, jelek wujudnya, jelek jasmani manusia itu. Namun perlu diingat bahwa dalam tingkatan yang kelima ini, baik tingkatan kelima wujud jasmani maupun tingkatan kelima wujud rohani, belum tercipta keindahan yang sempurna atau kamil kubsur. Saya ulangi lagi, kamil kubsurti, karena pada saat itu nyawa belum berfungsi. Telah terbukti bahwa seseorang manusia betapapun cantik atau betapapun tampannya, tatkala ia meninggal dunia dan nyawa telah meloncat dari dalam tubuhnya, maka bersamaan dengan itu kecantikannya atau ketampanannya yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, akan berubah pula. Padahal seluruh
anggota tubuh dengan berbagai bentuk dan warnanya masih berwujud, masih utuh. Tetapi hanya dengan keluarnya nyawa dari raganya atau dari jasmaninya, maka rumah jasmani manusia itu tampak sunyi dan kosong. Tampak sunyi dan kosong. Demikian pula keadaan tingkatan yang kelima dari wujud rohani manusia. Telah terbukti dan teruji bahwa selama roh atau nyawa rohani dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kekuatan mukjizati dan kehidupan rohani itu belum berfungsi dalam diri seorang mukmin, maka selama itu pula mustahil ia dapat melakukan amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara benar. Mustahil ia bisa memenuhi janji-janji imani dengan tulus, serta tidak mungkin pula ia dapat memenuhi hak-hak sesama makhluk dan janji-janji dengan mereka secara sempurna. Selama dalam diri manusia belum ada roh yang dapat mempertunjukkan keindahan rohani secara murni dan sempurna, maka keindahan takwa yang benar-benar menarik hati dan menakjubkan belum dapat terwujud. Bahkan sebaliknya, takwa itu masih bercampur dengan perbuatan yang formalitas belaka. Sungguh benar alangkah, saya ulangi lagi, sungguh benar langkah seorang mukmin yang masih kosong dari roh itu belum dapat tegak dalam kebaikan secara sempurna, melainkan itu ibarat bangkai yang bagian-bagian tubuhnya ada yang dapat bergerak karena hembusan angin, dan tatkala hembusan angin menghilang, maka bangkai itu kembali diam seperti keadaannya yang semula. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji channel yang berbahagia, kita akhirkan sekian dulu video ini dan kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.